Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Awal mula ceritanya terjadi di tahun 2017. Kita sebut saja namanya Mas Kasim. Mas Kasim ini ketemulah dengan teman lamanya di salah satu warung kopi. Karena teman lama, basa-basi dululah mereka berdua ini di warung kopi tersebut. Sebut saja temannya Mas Kasim ini adalah si Erna. Nah, si Erna ini adalah teman yang sangat akrab dengan Mas Kasim. Selesai dari situ, si Erna ngajaklah ke suatu tempat untuk curhat. Karena memang mereka berdua ini dulunya sering curhat di suatu tempat. Nah, tempat yang dimaksud ini adalah suatu tempat di pinggir sawah yang emang dari dulu mereka berdua ini sering main di tempat ini. Biasalah mereka berdua ini lanjut basa-basi dulu. Kemudian si Erna ini ekspresinya mulai berubah. Di situ langsung ditanyain lah sama si Kasim. "Kamu kenapa, Erna?" "Nggak apa-apa kok," haut Erna. "Udah, kamu nggak usah bohong sama aku," kata si Kasim. "Saya tuh tahu kamu tuh siapa." Nah, di sini Erna akhirnya maulah bercerita. "Gini mas, saya ini sekarang lagi ada masalah. Kan saya punya temen ya mas ya, sebut saja namanya Siwati. Siwati ini sakit, yang menurut saya sakitnya itu aneh, kayak penyakit yang bukan non medis gitu." Nah, di sini Mas Kasim ini coba bercandain, bukan medis gimana? Kan namanya sakit ya medis lah, masa ada yang aneh-aneh tuh kan? "Enggak mas, ini Siwati ini memang benar-benar punya penyakit yang aneh. Karena begitu dicek di rumah sakit, memang nggak ada hasilnya. Dan selalu pindah rumah sakit pun hasilnya sama. Malah tambah kelamaan tambah parah Siwati ini." Nah, di sini kan Mas Kasim penasaran, awal mulanya gimana? Kok bisa Siwati ini sakit sampai segitu parahnya? Gini, dulu saya, Erna, ketemu Siwati saat pemilihan putri tingkat kabupaten. Nah, di ajang tersebut kebetulan Siwati ini menjadi pemenangnya. Namanya juga putri pariwisata ya. Jadi mereka berdua ini memang cantik-cantik, benar-benar cantik. Dan kebetulan Siwati ini menjadi juara satu dan juara duanya itu saya, kata si Erna. "Oh, jadi begitu." Jadi mereka berdua ini selesai melakukan ajang perlombaan putri pariwisata, mereka ini langsung terikat dengan salah satu dinas yang tujuannya adalah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kabupaten tersebut. Mereka menjalani kontrak ini selama 3 bulan. Ketika selesai melakukan dinas selama 3 bulan, mereka ini memilih sebagai freelance. Nah, ketika sudah tidak terikat dengan kontrak, mereka ini memilih sebagai SPG otomotif. Namanya juga mereka berdua ini putri pariwisata ya. Jadi mereka menjadi SPG otomotif yang tingkatannya itu elit. Singkat cerita, mereka ini sukses menjadi SPG. Sampai Erna dan Siwati ini menjadi SPG nasional. Dan kehidupan mereka ini juga berubah secara finansial. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka menjadi SPG yang sukses ini, si Erna ini kepikiran gak mau stuck jadi SPG otomotif saja. Dia ngobrol sama Siwati. Dia nanya sama Siwati, "Wat, kamu gak pengen ya kita ini mempunyai karir yang lebih dari ini?" "Ya pengen lah," kata Wati.
Tapi gimana? Nah, di sini si Erna ini menawarkan, kalau kita menjalani yang kosongan kayak gini ya kita akan tetap kayak gini. Maksud kamu gimana? Kata Wati. Gini, gimana kalau kita cari pengasihan? Biar kita nggak gini-gini aja. Oke? Kamu punya rekomendasi nggak? Ada, aku punya kenalan, Wat. Tenang aja, saut Erna. Terus syarat-syaratnya apa aja? Udah, kalau masalah itu gampang. Paling kita ke sana bawa amplop lah gitu. Singkat cerita, mereka berdua ini berangkatlah ke tempat itu. Ketika sampai di tempat itu, mereka langsung bilang dan maksud tujuannya. Dan di situ mereka berdua ini ditanyain, bener nih kalian mau masang yang kayak ginian? Iya mbah, emang kami udah niat mau pasang. Yaudah, kalau hati kalian benar-benar mantap, ayo kita melakukan ritual. Akhirnya singkat cerita mereka berdua ini melakukan ritual. Nah di sini Erna sama Wati ini pasang susuk yang masih tingkatannya itu awal. Setelah selesai melakukan ritual, mereka berdua ini kayak lebih percaya diri. Karena mereka berdua ini kayak punya sesuatu di tubuh mereka. Aslinya mereka berdua ini memang cantik. Begitu dipasang susu, aura mereka ini kayak lebih percaya diri aja gitu. Singkat cerita, setelah mereka menggunakan pengasihan tersebut, mereka ini benar-benar naik level. Gak cuman jadi SPG otomotif saja. Jadi di sini mereka juga mempunyai relasi yang lebih. Tapi karena pengasihan ini mereka jadi semakin dekat dengan golongan konglomerat. Suatu hari kenallah mereka berdua ini dengan pengusaha batubara. Ceritanya si pengusaha batubara ini menawarkan ke mereka berdua, udah, kamu nggak usah jadi SPG lagi, ikut saya aja yuk, nemenin saya. Kemanapun saya ada keperluan di luar kota, kamu ikut aja. Gimana, mau nggak? Karena mereka memang niatnya setelah pasang pengasihan hanya untuk ini. Akhirnya mereka berdua ini mengiyakan. Suatu hari mereka berdua ini diajaklah pergi ke kota sama si pengusaha ini. Berangkatlah mereka berdua keluar kota bersama. Setelah sampai di kota tersebut, mereka berdua ini nginaplah di salah satu hotel yang mewah sekali. Mereka ini pesan kamar yang berdampingan, tapi connect syndrome lah ya. Connect syndrome itu adalah dua kamar yang berbeda, tapi dari kamar sebelah bisa masuk ke kamar sebelahnya. Suatu malam mereka berdua ini diajak keluarlah sama si pengusaha ini untuk pergi ke restoran yang di hotel itu. Dan di situ mereka ini dikenalkanlah sama relasi si pengusaha batubara itu. Di sini mereka berdua itu ditawarinlah sama pengusaha ini dengan kehidupan yang sangat mewah. Dengan satu syarat, ditukarkan dengan kegadisan mereka. Nah di sini mereka setelah melepaskan kegadisannya, mereka ini dikasihlah uang 1 miliar. Tidak hanya itu saja, tapi juga dikasih mobil, kredit card, dan semua yang mereka inginkan. Singkat cerita, mereka setelah melakukan hal tersebut, besok paginya mereka pulanglah. Setelah mereka pulang dan menerima uang serta yang lainnya, mereka ini mulai hidup dengan yang sangat mewah sekali. Dan semua kebutuhannya itu masih si pengusaha ini yang mencukupinya. Suatu hari si Wati ini keingetlah sama tujuan awalnya setelah pasang pengasihan. Si Wati ini cerita sama si Erna, bukannya kita pasang pengasihan ini untuk meniti karya yang lebih bagus, tapi kenapa kita ini menikmati dunia kita yang sekarang? Menurutmu sendiri gimana Nina? Kita lanjutin gak kehidupan kita yang sekarang ini? Ya boleh sih dilanjutin. Kita selama ini juga menjalani hidup bisa nyaman kok. Kebutuhan kita udah di cover semuanya. Suatu saat mereka berdua ini ketemulah sama salah satu pemandu bakat artis. Ditawarinlah mereka,
Dan di situ mereka dikasih kartu nama yang isinya itu adalah alamat sebuah kantor si pemandu bakat ini. Besok harinya mereka ini datanglah ke kantor pemandu bakat ini. Ketika sampai di kantornya, mereka ini langsung dibilangin sama pemandu bakat artis, kalian ini berbakat, kalian ini pantas jadi artis. Jadi kalian ini nggak hanya bakat jadi SPG saja atau di modeling saja, tapi kalian ini juga berbakat untuk menjadi artis. Coba aja, kalian mau nggak? Ya sebenarnya mau, boleh sih. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, karena saat ini saya lagi banyak job juga, jadi harus saya konsultasikan dulu sama manajer saya. Singkat cerita, mereka berdua ini pulang lah. Saat perjalanan pulang, si Erna ini sempat kepikiran dan cerita ke Wati, mungkin kalau kita sekarang mau jadi artis, kayaknya bekal kita itu kurang, Wat. Di sini lagi-lagi si Erna ini punya ide. Di sini si Wati itu tanya, maksud kamu gimana? Kita ini sekarang udah menjadi pusat perhatian loh. Iya bener. Tapi si Erna ini tetap pengen dengan kemauannya yang katanya bekalnya untuk menjadi artis ini kurang. Nah terus gimana? Nah kata si Wati, kamu untuk saat ini tahu nggak mau kemana? Di sini si Wati ini bingung awalnya karena si Erna juga nggak tahu mau kemana. Tapi kata si Erna, coba aja lah kita cari-cari tahu. Siapa tahu nemu. Ternyata singkat ceritanya nih, si Wati ini yang punya kenalan. Nah, Wati ini dapat kenalan ini dari salah satu saudaranya dan bilang, coba kalian berangkat ke suatu daerah di Jawa Timur. Di sana ada dukun yang sangat hebat untuk keperluan kalian ini. Karena mereka ini memang niatnya sudah pas dan tanpa pikir panjang, mereka berangkatlah ke Jawa Timur. Dan mereka berdua ini berangkat bersama saudaranya si Wati. Begitu sampai di rumahnya si dukun, mereka berdua ini bilang kalau ingin memasang pengasihan. Tapi di sini dukun itu malah nantangin, benar kalian mau pasang kayak gini? Kan kalian sudah pasang, kata si dukun itu. Dukun itu tahu ternyata mereka berdua ini sudah memakai pengasihan. Nah di sini Erna menjelaskan iya, memang kami berdua ini sudah memakai, tapi kami berdua ingin yang lebih dari ini, Mbah. Karena rencananya kami berdua ingin terjun ke dunia artis, Mbah. Oh gitu ya. Kalau begitu, kamu mau nggak bahwasanya ada susu yang levelnya itu level tertinggi dan khasiatnya akan kamu rasakan sangat bagus sekali. Tapi ingat, resikonya pun juga besar sekali. Gimana? Kalian berani nggak atasi paranormal itu? Karena memang mereka berdua ini ingin terjun ke dunia artis. Akhirnya mereka berdua ini menyanggupinya. Jadi mereka ini ditawarin lah sama si Mbah untuk memasang susuk kantil. Nah, susuk bunga kantil ini adalah susuk yang levelnya tertinggi di dunia susuk, kata si Mbah. Setelah dikasih tahu syarat-syaratnya, tata caranya, dan dikasih tahu resiko yang akan dihadapi, dan mereka tetap maju. Akhirnya dilaksanakanlah ritualnya. Awalnya mereka berdua ini dimandiin di salah satu sumur yang ada di belakang rumah simbahnya itu. Nah selesai dimandiin, mereka berdua ini dibawalah ke suatu ruangan. Nah di situ dimulailah memasang susuk bunga kantil itu. Di sini giliran pertamanya itu adalah si Wati. Dan di sini Erna melihat proses masuknya bunga kantil yang di jidatnya si Wati. Setelah selesai di situ, simbahnya ini membaca lagi mantra-mantra, gitu, melanjutkan ritual lagi. Dan mbahnya bilang, udah, kamu prosesnya sudah selesai.
Sekarang giliran kamu ya Nduk, kata simbahnya sambil nunjuk Siwati. Nah saat giliran si Erna, di sini si Erna dimasukkan bunga kantil ke jidatnya. Tapi nggak tahu entah kenapa percobaan pertama itu gagal. Sampai simbahnya itu mulai ritual lagi, mulai dari awal lagi. Terus dilakukan ritual-ritual dan terus dicoba oleh simbahnya. Tapi begitu dicoba berkali-kali, tetap saja bunga kantil ini nggak mau masuk ke dalam tubuhnya Erna. Nah di sini mbahnya itu bilang sama si Erna, kayaknya kamu memang nggak jodoh sama si bunga kantil ini. Mbah sudah berusaha semampu Mbah, tapi memang nggak jodoh. Mbah nggak bisa melanjutkan ritual dan memasang susuk ini. Nah di sini si Erna nanya, kenapa Mbah kok nggak bisa? Ya mungkin memang ada sesuatu roh atau apapun itu yang menghalangi bunga kantil ini masuk ke tubuhmu. Karena simbahnya sudah berusaha dan menjelaskannya, dan akhirnya si Erna ini terimalah apa yang dialaminya. Singkat cerita mereka ini pulang dari rumah simbahnya itu. Saat pulang, Siwati ini percaya dirinya semakin bertambah. Karena ketika ia bercermin, aura-aura positifnya itu sangat ia rasakan gitu. Karena si Erna gagal, karena di sini menjadi semakin minder. Karena si Erna itu gagal dan Wati bilang, udah ya nak, kamu nggak usah minder, kamu tetap temenin saya aja, nanti kamu jadi manajerku aja deh. Nah di sini si Wati ini sudah mulai menjadi-jadi, dari pejabat satu ke pejabat lain, dari pengusaha satu ke pengusaha lain. Sedangkan pengusaha satu aja, misalnya kayak yang kejadian kemarin itu, kan sudah mendapatkan segitu banyak. Dan di sini Wati ini semakin percaya diri karena berhasil melakukan susuk bunga kantil dan membuatnya semakin sukses. Nah semenjak itu Wati ini sudah tidak kepikiran lagi jadi artis. Karena memang saat menjalani semuanya itu si Wati sudah mendapatkan sesuatu yang sangat mewah sekali. Nah Wati ini menjadi simpanan bos. Saat menjadi simpanan bos ini cukup lama. Sampai-sampai bahwasannya lupa susuk kantil itu ada jangka waktunya. Ketika si Wati dan si Erna ini berada di suatu kamar, si Wati ini menjadi keras sambil menunjuk di suatu pojokan. Itu ada apa? Tolong nah. Di situ Erna ini mulai tegur si Wati. Kamu kenapa sih Wat? Tiba-tiba kamu teriak-teriak gak jelas gini. Tapi di sini si Wati gak ngerespon apapun yang dikatakan si Erna. Sambil tetap nunjuk-nunjuk pojokan itu, sambil kayak ketakutan banget mukanya si Wati ini. Karena kejadian ini cukup lama si Erna ini bingung. Nah si Erna ini langsung inisiatif untuk memanggil dokter. Karena kehidupan mereka yang sudah mulai menjadi kaya raya, dia nggak pergi ke rumah sakit tapi memanggil dokter. Saat dicek semuanya sama si dokter, ternyata si Wati ini normal-normal aja. Darah normal, detak jantung aman, semuanya normal. Nah di sini si Erna ini tanya, tapi kenapa tadi kok tiba-tiba Wati ini pingsan dok? Nah karena si Erna ini bilang kalau si Wati tadi pingsan, dicek lagi sama si dokternya. Tapi begitu dicek lagi ternyata memang benar, gak ada indikasi adanya penyakit di tubuh Wati. Karena si Erna yang begitu kebingungan dan kejadian ini terus berlanjut sampai beberapa hari, akhirnya si Erna ini telepon si pengusaha itu yang biasanya sama si Wati. Nah karena si pengusaha ini mungkin sibuk, dia nggak langsung datang, dan langsung datang setelah beberapa hari kemudian.
Setelah si pengusaha ini datang, si pengusaha ini langsung bilang, ini teman kamu sudah nggak beres, lihat teriak-teriak udah nggak jelas, kayak gitu, siapa yang mau coba? Saya aja udah jijik melihatnya. Akhirnya dengan perkataan seperti itu, si Erna ini malah mengusir si pengusaha itu, udah kamu pulang aja, gak guna juga kamu ada di sini. Akhirnya pulanglah si pengusaha itu. Karena si Erna dan si Wati ini adalah perantauan, jadi mereka di sana emang nggak punya kerabat atau saudara. Jadi di sini Erna memutuskan untuk mengajak Wati pulang ke kampung. Ketika sudah 3 hari di kampung, si Erna ini ketemulah sama si Kasim. Nah di sini Kasim menyarankan untuk tanya ke orang pintar atau kemana gitu. Dan jawabannya Erna, udah mas, udah saya bawa ke orang pintar. Dan orang pintar itu setiap kali ke orang pintar selalu berbeda jawabannya mas. Jadi mas Kasim kan awalnya bingung juga mau gimana. Tapi si Erna, tolong saya dong mas, carikan teman mas atau kenalan mas siapa orang pintar itu, kata si Erna. Nah di sini mas Kasim ini keingetlah sama saudara jauhnya yang dulunya sebagai paranormal. Coba aja kita ke sana, kata si Mas Kasim ini. Setelah itu singkat cerita mereka datanglah ke rumah itu. Dan di situ ternyata benar masih menjadi paranormal dan bilang bahwasanya ada temen dulunya masang pengasihan bunga kandil, tapi sekarang kondisinya itu sangat mengerikan sekali. Nah di sini orang pintar itu bilang, saya nggak janji bisa mengobatinya, tetapi saya akan berusaha kalau kalian bisa bawa si teman kamu itu ke tempat saya. Karena mbaknya sudah bilang begitu dan langsung saja mereka berdua ini pergilah ke rumah Siwati. Mereka ini izin sama orang tuanya Siwati untuk membawa Wati ke suatu pengobatan alternatif. Singkat cerita, mereka datanglah ke rumah dukun itu bersama Siwati. Setelah itu mulai nih simbahnya membacakan mantra, memandikan kembang dan melakukan ritual-ritual yang sangat lama sekali. Setelah beberapa jam kemudian, Siwati mulai sadar. Dan ternyata benar, saat simbah berhasil menyadarkan Siwati, mbahnya langsung bilang, gimana? Semua susuk yang ada di tubuhmu sudah simbah ambil dan simbah mau buang. Jadi jangan kamu menanyakan lagi tentang itu demi kehidupan yang lebih baik. Nah di sini dengan badan yang sangat lemas, Siwati ini menganggukkan kepalanya. Ketika Siwati setuju untuk susuknya dibuang sama Simbah, Simbah ini membacakan mantra di keseluruhan tubuhnya Siwati sambil disiramin air dengan kembang 7 rupa. Ketika selesai proses ritual, alhamdulillah, kata Simbah, semuanya sudah selesai. Semoga cepat pulih kembali. Dan Mbah pesen, jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Takutnya kamu tidak bisa menemukan orang yang bisa melepaskan susu ini. Karena susu bunga kantil ini nggak semua orang bisa mengeluarkannya. Pesan Simbah. Dan di situ Wati sama Erna mengangguk-angguk saja. Terima kasih buat Mas Kasim yang sudah membagikan ceritanya. Semoga dari cerita ini dapat diambil manfaatnya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.